Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Selamat sore, Nak. Selamat sore, Ibu. Nak, hari ini kita akan ngobrol sedikit, tapi mungkin agak lama. Tidak apa-apa kan? Ibu minta waktu sebentar untuk membicarakan beberapa hal terkait pembelajaran kamu di kelas. Bagaimana perasaanmu saat belajar di kelas, Nak? Saya senang sekali, Bu, belajar di kelas, Bu. Bagaimana perasaanmu saat belajar bersama teman-temanmu dalam kelompok? Karena Ibu sering melihatmu, kamu senangnya bekerja sendiri. Oh iya, Bu. Saya senangnya belajar sendiri, Bu, karena lebih tenang dan lebih cepat selesai, Bu. Sedangkan ketika belajar bersama dengan teman-teman yang lain dalam kelompok, saya merasa tidak cocok, Bu. Oh, begitu. Jadi, kamu merasa nyaman bila belajar sendiri. Lalu, apa yang menjadi hambatan sehingga kamu tidak dapat belajar bersama dengan teman-temanmu dalam kelompok? Coba kamu ceritakan buat Ibu. Begini, Bu. Saya ini orangnya maunya cepat selesai, Bu. Saya tidak suka menunggu lama-lama, Bu. Saya merasa bosan, Bu. Jadi, masalahnya kamu tidak cocok belajar dengan teman-teman dalam kelompok karena kamu mau pekerjaan cepat selesai dan tidak mau menunggu lama. Tapi, pernahkah kamu berpikir alasan mengapa teman-temanmu selalu menyelesaikan pekerjaannya lama? Mungkinkah karena ada kesulitan saat mengerjakannya? Iya, Bu. Memang ada teman yang kesulitan mengerjakan pekerjaannya, Bu. Dan ia meminta bantuan kepada saya. Hanya saya kan selama ini tidak bekerja sama dengan mereka, Bu. Jadi saya malu. Dan saya menolak untuk membantu mereka, Bu. Oh, begitu. Tapi, adakah kamu berkeinginan untuk bekerja dalam kelompok dengan teman-temanmu, sehingga kamu dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan pekerjaan mereka dan memperoleh hasil yang baik? Iya, Bu, benar, Bu. Saya ingin bekerja sama dengan mereka dan membantu mereka, Bu, supaya pekerjaan mereka juga sama seperti saya, Bu. Oke, baik-baik. Jadi, setelah kita melakukan pembicaraan di saat ini, tujuan apa yang ingin kamu capai? Yang ingin saya capai, Bu, saya dapat belajar dengan nyaman dan cocok saat bekerja sama dengan teman-teman. Terus ada lagi, coba kamu sampaikan. Saya juga ingin teman-teman itu bisa bertanggung jawab, Bu, dalam bekerja di saat kami bekerja dalam kelompok, Bu. Oke. Coba sekarang kamu ceritakan lagi ke Ibu, apa yang kamu pikirkan saat ini? Yang saya pikirkan, apakah teman-teman ini mau bekerja sama dengan penuh tanggung jawab bila mereka bekerja sama dengan saya dalam kelompok, Bu? Maksudnya kamu akan merasa nyaman bersama teman-temanmu bila mereka melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab. Menurutmu, adakah hal-hal lain yang kamu inginkan dari teman-temanmu supaya kamu merasa nyaman saat belajar dalam kelompok? Iya, Bu. Saya inginkan supaya mereka itu bekerjanya tidak ribut, Bu. Yang mereka menghargai waktu yang diberikan, Bu, saat kerja kelompok. Sehingga pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik, Bu. Oke, coba jelaskan lagi ke Ibu selain hal-hal yang kamu inginkan tadi. Adakah hal lain yang kamu inginkan sehingga saat kamu belajar dalam kelompok, kamu tetap merasa cocok dengan teman-temanmu?
teman-teman itu harus memusatkan perhatian mereka, Bu, pada pelajaran yang sudah Ibu guru berikan dan tugas yang kami dapatkan untuk dikerjakan secara berkelompok, Bu. Sehingga saya dan mereka dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik dan memperoleh hasil yang baik, Bu. Ya, ya, ya. Ibu dapat memahami perasaan kamu. Bisa ceritakan lagi, selama ini saat kamu bekerja sendiri, apakah ada hal yang membuat kamu dapat menyelesaikannya dengan baik setiap pekerjaan yang ibu guru berikan padamu? Saya biasanya fokus, Bu, pada apa yang disampaikan oleh guru, Bu, di kelas saat pelajaran itu sedang berlangsung. Pernahkah kamu merasakan kesulitan saat bekerja sendiri sehingga harus membutuhkan bantuan teman lain? Iya, Bu, pernah, Bu. Saya, tapi saya malu, Bu. Saya malu untuk minta bantuan kepada mereka, Bu, karena saya ini kan sering tidak mau bekerja sama dengan mereka. Saya mau cepat-cepat kerja, jadi mau bekerja sendiri, Bu. Oke, 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 Ibu tahu. Pernahkah kamu merasa khawatir jika pekerjaan yang kamu kerjakan sendiri tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya? Iya, benar, Bu. Saya pernah merasa khawatir, Bu, bila pekerjaan yang diberikan oleh Bu Guru, saya tidak dapat mengerjakannya tepat waktu, Bu. Karena saya bekerja sendiri, Bu, apalagi kalau pekerjaannya banyak, Bu. Baik, baik. Masih adakah yang belum kamu ungkapkan? Coba ceritakan lebih dalam lagi tentang kekhawatiran yang kamu rasakan saat kamu bekerja sendiri. Begini, Bu, saya memang merasa khawatir seperti yang saya sampaikan tadi. Saya merasa sulit, Bu, kewalahan, Bu, untuk bekerja sendiri. Apalagi kalau pekerjaan kelompoknya harus menanggung alat dan bahan sendiri. Kan banyak, Bu, biayanya juga sedikit, Bu. Nah, di situ saya malah susah, Bu, kelabakan saat harus merangkai pekerjaan yang seharusnya membutuhkan bantuan dari teman, Bu. Oke, Ibu paham. Kalau boleh Ibu simpulkan, saat belajar dalam kelompok, kamu merasa tidak cocok karena perilaku teman-teman yang belum sesuai dengan yang kamu inginkan. Tetapi saat bekerja sendiri, kamu juga mengalami kesulitan, meski memang sebagian besar pekerjaan yang dapat kamu selesaikan itu dengan baik. Benar begitu? Iya, Bu, betul, Bu. Soalnya kalau pekerjaan dikerjakan sendiri, Bu, sulit, Bu, ya. Jadi, tetapi kalau saya butuhkan orang lain, saya kesulitan. Berarti saya perlu bekerja sama, Bu, dengan teman-teman dalam kelompok. Oke, berarti kamu sudah tahu nih ya, manfaat jika kamu bekerja sendiri dan bekerja bersama teman-teman dalam kelompok. Terus ada lagi yang kamu pikirkan yang menjadi hambatan kecocokan kamu saat belajar bersama teman-temanmu dalam kelompok di kelas? Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Belajar bersama teman-teman dalam kelompok sebenarnya baik, Bu. Lebih ringan. Saya pikir saling membantu, Bu. Cuma saya saja yang tidak mau bekerja sama selama ini dengan mereka, Bu. Nah, nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini, Bu, banyak yang ada di kepala saya. Saya bingung, Bu. Oke, dari beberapa hal yang kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas pertama? Kalau saya pikir, pertama, saya akan melakukan pendekatan, Bu, dengan beberapa teman di kelas untuk memulai membangun rasa persahabatan. Saya meminta guru, Bu, memasukkan saya ke kelompok yang menurut guru saya bisa membantu teman-teman bekerja, Bu, dalam kelompok itu. Oke, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Apa yang akan terjadi jika langkah-langkah ini kamu ambil?
Saya sih karena biasanya hasil pekerjaan saya itu nilainya bagus, Bu. Jadi saya akan membantu teman-teman belajar, Bu. Saya akan mengajak mereka belajar dengan penuh perhatian, Bu. Sehingga hasil yang mereka capai pun bagus. Oke, nah dari diskusi kita ini, jelaskan lagi hal-hal yang diperlukan agar rencanamu berjalan lebih efektif. Ya, Bu. Saya akan bergabung dalam kelompok belajar bersama teman-teman di kelas dan membantu teman-teman lain dalam memahami pelajaran yang disampaikan, Bu, agar kami semua memperoleh hasil yang baik, Bu. Bagus, bagus, bagus. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari pembicaraan kita kali ini. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Besok, Bu, saya akan menemui Bu Guru untuk menyampaikan maksud saya memasukkan saya pada kelompok yang nanti Ibu Guru pilihkan. Dan saya akan melakukan pertemuan, Bu, dengan beberapa teman untuk memulai hubungan kami, kedekatan kami, Bu, persahabatan kami nih. Oke, bagus. Siapa yang menurut kamu yang dapat membantu kamu dalam menjalankan komitmen yang kamu buat ini? Selain Ibu Guru, saya akan minta ketua kelas, Bu, untuk mengingatkan saya tentang komitmen yang sudah saya buat, Bu. Nah, membantu teman-teman mempelajari materi yang diberikan guru di kelas, Bu. Nah, ini ide yang sangat baik. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, anak. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan berhasil ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Oke. Bu. Selamat sore. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil. Seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid merasa tidak nyaman ketika guru sering mendidik murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi Eda. Eda, kita telah sepakat bertemu di hari ini dan berbicara ya di hari ini. Bagaimana perasaan Eda sekarang? Apa yang ingin Eda ceritakan kepada Ibu? Begini, Bu. Saya merasa kecewa, Bu. Sebenarnya saya senang belajar di kelas, namun saya tidak suka sama Ibu Wina. Karena saat beliau mengajar matematika, saya dan teman lain itu tidak mengikuti les privatnya, diperlakukan tidak adil. Beliau menyindir dan nilai kami selalu lebih rendah, Bu. Oh, begitu. Jadi selama ini Eda tidak suka sama Bu Wina ya, yang tidak adil terhadap Eda dan teman-teman tidak ikut privatnya. Kalau begitu, apa tujuan yang Eda inginkan dari pembicaraan kita ini? Bu, saya ingin diperlakukan dengan adil oleh Ibu Wina, walaupun saya tidak mengikuti les privatnya, Bu. Baik, tadi Ibu dengar Eda merasa diperlakukan tidak adil. Eda mendapatkan nilai rendah dibandingkan temannya ikut les. Bisa Eda sampaikan ke Ibu, mengapa Eda berpikir Ibu Wina tidak adil? Apakah pekerjaan dari Bu Wina telah Eda kerjakan dengan baik dan tidak ada yang salah? Iya, Bu. Saya lihat nilai teman-teman yang ikut les nilainya lebih tinggi dari saya dan teman-teman yang tidak mengikuti les privatnya. Memang pekerjaan saya ada yang salah, Bu.
Tapi saya jengkel, Bu. Beliau menyindir saya dengan teman yang tidak ikut les begitu, Bu. Oh, begitu. Jadi Eda sudah melihat nilai teman ya. Begini, Bu, saya harus bantu orang tua, Bu. Saya juga tidak punya uang untuk bayar uang lesnya Ibu Wina. Oh, begitu. Ibu memahami perasaan atau kondisimu, Eda. Coba kamu ceritakan lagi perasaan yang kamu rasakan jika tidak les cepat itu. Bu, saya memang ingin belajar juga, Bu, bersama teman-teman yang ikut les. Namun saya ingin nilai saya juga bagus, Bu. Nah, jadi Ibu simpulkan ya, kamu ingin ikut les supaya nilaimu bagus. Menurut adakah cara lain untuk meningkatkan nilaimu walaupun tidak ikut les? Iya, Bu. Memang saya sering tidak memahami pelajaran dari Ibu Wina. Ada yang susah, Bu. Saya juga malu untuk bertanya sama Bu Wina juga teman yang ikut les. Tapi saya jengkel, Bu, karena Bu Wina menyindir kami yang tidak ikut les, Bu. Baik, Ibu setuju ya. Jadi Eda berpikir bahwa Eda juga ingin ikut les ya. Nah, sekarang Ibu setuju ya dengan pemikiran Eda. Ibu ingin tahu apakah ada kendala saat Eda belajar matematika ya? Jika ada, coba Eda jelaskan. Ya, Bu. Pasti ada, Bu, dalam pelajaran matematika. Kadang saya belum mengerti pembelajaran yang diberikan Ibu Wina. Seperti itu, Bu. Ya, Ibu mengerti perasaanmu ya, Eda. Boleh Ibu tahu keberhasilan Eda pada mata pelajaran yang lain? Iya, Bu. Saya di pelajaran lain selalu mendapat nilai yang bagus. Dan guru selalu memuji saya. Semua tugas saya kerjakan, Bu. Wah, Eda hebat sekali. Nilai Eda bagus di mata pelajaran lain. Bisakah Eda ceritakan mengapa Eda bisa memperoleh nilai yang bagus itu? Begini, Bu, saat saya belajar pelajaran yang lain, saya suka memperhatikan dan mengulang pelajarannya di rumah. Saya juga meminta bantuan teman jika tidak memahami pelajaran itu, Bu. Baik sekali. Ternyata cara itu yang bisa membuat Eda nilainya lebih tinggi ya di mata pelajaran lain. Dan gurunya juga memuji Eda. Coba Eda pikirkan, apakah cara demikian bisa Eda terapkan? Atau ada hal lain yang menjadi tantangan untuk Eda mendapatkan nilai yang bagus pada pelajaran Bu Wina? Ya, Bu, memang selama ini saya tidak mengulangi pelajarannya di rumah. Saya mengerjakan tugas juga mungkin kurang teliti dan terburu-buru dan tidak sempat meminta bantuan ke teman lainnya. Bu, saya akan mencoba cara yang sudah sampaikan dari Ibu tadi. Ya, jadi Ibu simpulkan ya Eda. Eda akan mengulang pelajaran, Eda akan lebih teliti saat mengerjakan tugas dan meminta bantuan teman atau bekerja sama ya agar nilai Eda tinggi dan dipuji oleh Ibu Wina. Nah, apakah ada hal lain yang akan Eda lakukan dalam waktu dekat ini? Hal yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, Bu, saya akan menemui Ibu Wina. Ya, Ibu ya, dan mengatakan alasan saya tidak ikut les dan ingin Bu Wina membantu saya jika ada yang saya tidak pahami. Wah, Ibu setuju dengan rencana kamu, Eda. Selanjutnya, apa yang akan Eda lakukan? Coba ceritakan. Ya, Bu, saya akan rajin belajar, memperhatikan pelajaran dengan baik, dan mengulang pelajaran lagi di rumah, Bu. Ya, bagus sekali apa yang Eda akan rencanakan. Apakah ada rencana lain yang ingin Eda buat bersama teman-temanmu untuk meningkatkan nilai walaupun tidak ikut les?
Oh benar Bu, terima kasih. Ibu mengingatkan saya karena bukan saya sendiri yang tidak ikut les. Saya ingin belajar bersama-sama Bu. Saya akan mengajak mereka, teman-teman yang lain untuk belajar bersama. Saya juga akan meminta bantuan dari teman-teman yang ikut les Bu. Seperti itu Bu. Bagus sekali pemikiran Eda dan rencana Eda ya. Nah, Ibu sudah mengetahui rencana yang akan Eda lakukan. Bisakah Eda sampaikan pendapat tentang sikap Wina jika Eda sudah melakukan hal-hal yang tadi? Iya Bu, pasti Bu Wina merasa senang ya karena semua pekerjaan saya benar dan tidak lagi menyindir saya dan teman-teman yang tidak ikut les Bu. Bagus, Ibu suka dengan apa yang Eda pikirkan ya. Nah, dengan apa yang kita sudah bicarakan ini, lalu komitmen apa yang akan Eda lakukan untuk menjalankan rencana-rencana tadi, Eda? Siapa yang akan membantu Eda untuk menjalankan komitmen itu juga? Tolong Eda ceritakan ya. Iya Ibu. Begini Bu, rencananya besok nih saya akan melakukan pendekatan dengan Ibu Wina dan menyampaikan alasan saya mengapa tidak ikut les privatnya dan saya akan meminta contoh-contoh soal untuk dipelajari dan mengulang pelajarannya di rumah kembali. Di sini Bu saya mengajak teman untuk belajar bersama dan membantu saya jika mengalami kesulitan. Saya akan meminta orang tua saya memberikan waktu belajar bersama teman-teman. Saya akan rajin belajar, Bu, untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi saya perlu dukungan dari Bu Guru, teman-teman, dan juga orang tua saya, Bu. Begitu, Bu. Nah, itu ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa, Eda. Ibu yakin kamu akan berhasil. Kamu akan mendapat nilai yang bagus. Dan Ibu Wina pun akan senang kepada kamu juga teman-teman yang lain ya. Yang giat belajar, yang lebih rajin lagi belajar, mengulang pelajaran. Ya, bagus sekali. Jadi pembicaraan kita ini, Ibu senang sekali ya berbicara dengan Eda. Nah, Eda sudah bisa menyelesaikan masalah Eda sendiri di kelas, Bu Wina. Ya, Eda? Ya, terima kasih, Bu. Sama Eda. Selamat sore, Eda. Sore, Bu. Kan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Selamat sore Bu Hilda. Selamat sore Bu Lina. Bu Hilda, ada waktukah? Saya ingin berbincang sedikit. Saya ini mau cerita tentang kegiatan supervisi pengawas kepada saya kemarin. Oh boleh Bu Lina. Apa yang ingin Bu Lina ceritakan? Begini Bu Hilda, saat disupervisi oleh pengawas kemarin, saya merasa kurang puas dan sedikit kecewa. Mengapa Bu Lina? Adakah hal yang membuat Bu Lina merasa demikian? Coba ceritakan pada saya. Begini Bu Hilda, saya kemarin ditegur oleh kepala sekolah setelah disupervisi oleh pengawas. Pengawas itu melaporkan saya kepada ibu kepala sekolah terkait saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Padahal saya sudah menggunakan sumber-sumber belajar lainnya yang dapat membantu saya saat mengajar. Oh begitu. Jadi Bu Lina merasa kecewa karena ditegur oleh ibu kepala sekolah karena mendapat laporan saat mengajar tidak menggunakan buku teks. Padahal Ibu Lina sudah mengajar menggunakan sumber belajar yang lain. Lalu,
Adakah hal yang membuat Ibu Lina mengajar tanpa menggunakan buku teks? Coba Ibu Lina ceritakan lagi buat saya. Iya, Bu Hilda. Sebenarnya bagi saya, meski mengajar tidak menggunakan buku teks, tetapi selama tetap mengacu pada kurikulum kan tidak masalah. Apalagi saya juga kan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya pada saat proses belajar mengajar di kelas. Ya, saya paham Ibu Lina. Tetapi, adakah alasan mengapa Ibu Lina mengajar tanpa menggunakan buku teks? Mungkinkah ada hambatan saat mengajar menggunakan buku teks, Ibu Lina? Saya memang sih pernah mengalami kendala saat mengajar menggunakan buku teks sebagai panduan, karena tidak semua murid saya di kelas memiliki buku teks. Oh, lalu apakah masalah ini sudah Ibu sampaikan ke pengawas maupun pada Ibu Kepala Sekolah? Sudah, Bu Hilda, tetapi pengawasnya tidak mau menerima pendapat saya. Bahkan beliau tersinggung saat saya menyampaikan hal tersebut. Oke, baik Bu Lina. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu? Dan setelah kita melakukan pembicaraan di saat ini, tujuan apa yang ingin Ibu Lina capai? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu Hilda. Dan yang saya ingin capai, saya dapat mengajar dengan nyaman, baik menggunakan buku teks maupun dengan menggunakan sumber belajar lain. Sehingga kedepannya saya tidak mendapat teguran lagi dari pengawas ataupun dari kepala sekolah. Oh, terus ada lagi Bu Lina? Saya juga berharap anak-anak didik saya dapat menerima pelajaran dengan maksimal dan mereka dapat mengerti apa yang saya ajarkan. Oh iya, coba sekarang Ibu Lina ceritakan ke saya, apa yang Ibu Lina pikirkan saat ini? Yang saya pikir sekarang ini adalah bagaimana saya dapat mengajar menggunakan buku teks dan juga tetap memanfaatkan sumber belajar lainnya, sehingga tidak ditegur lagi oleh pengawas maupun oleh kepala sekolah. Mengajar di kelas dengan nyaman, tetap mengacu pada kurikulum dengan menggunakan buku teks, serta memanfaatkan sumber belajar lainnya. Nah, menurut Ibu Lina, ada hal-hal lain yang diinginkan pada saat mengajar di kelas? Saya ingin agar anak-anak saya di kelas saat saya mengajar, mereka juga dapat memiliki buku teks secara keseluruhan. Oke, coba jelaskan lagi ke saya, selain hal-hal yang Ibu inginkan tadi, adakah hal lain yang Ibu inginkan lagi sehingga murid-murid Ibu ini dapat menerima materi pelajaran itu dengan baik? Iya, Bu Hilda. Saya mau murid-murid saya itu dapat menerima pelajaran dari saya, walaupun saya mengajar tanpa buku teks, tapi saya juga dapat memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya yang menarik. Ya. Saya dapat memahami perasaan Ibu Lina. Bisa Ibu ceritakan lagi selama ini saat Ibu Lina mengajar tanpa menggunakan buku teks, Ibu Lina mengalami kesulitan memberikan materi kepada murid-murid Ibu? Ya, pernah sih Bu Hilda. Meski saya sudah menggunakan sumber belajar lainnya, saya kesulitan juga untuk mendapatkan bahan terkait materi yang akan saya ajarkan. Akhirnya, saya menggunakan buku teks untuk sumber referensi saya. Oke, saya mau tahu nih, pernahkah Ibu Lina merasa khawatir jika mengajar tanpa buku teks, anak-anak bisa mengerjakan tugas? Iya, Bu Hilda. Saya pernah merasa khawatir bila pekerjaan rumah atau tugas yang saya berikan tidak dapat dikerjakan oleh anak-anak murid saya karena mereka tidak memiliki buku teks. Baik, masih adakah yang belum Ibu ungkapkan? Coba Ibu ceritakan lebih dalam lagi tentang kekhawatiran yang Ibu rasakan saat mengajar di kelas. Hal lain yang sering membuat saya khawatir, yaitu saat waktu yang ditentukan untuk mengumpulkan tugas, mereka tidak tepat untuk mengumpulkannya karena mereka tidak memiliki buku teks
Dan saya merasa kewalahan juga. Belum lagi harus melakukan pendekatan atau pendampingan bagi murid saya yang belum mengumpulkan tugas yang dimaksud. Oke, saya paham. Kalau boleh saya simpulkan, saat Ibu mengajar, tetap harus menggunakan buku teks, meski sudah menggunakan sumber belajar lainnya. Benar begitu, Ibu Lina? Iya, Bu Hilda, betul, sepertinya begitu. Soalnya dengan menggunakan buku teks juga sih dapat membantu saya mengajar dan murid-murid saya dapat mengerjakan tugas yang saya berikan dengan mudah. Oke, berarti Ibu Lina sudah tahu nih ya manfaat penggunaan buku teks dalam proses belajar mengajar di kelas. Terus ada lagi yang Ibu mau sampaikan yang menjadi kekecewaan Ibu setelah mendapat teguran dari pengawas dan kepala sekolah? Sepertinya tidak ada lagi, Bu Hilda. Mengajar memang harus menggunakan banyak referensi, baik buku teks maupun sumber belajar lainnya. Nah, Ibu, kira-kira untuk beberapa hari ke depan nih, apa yang akan Ibu Lina lakukan? Nah ini Bu Hilda, banyak yang ada di kepala saya bingung juga mau yang mana ini. Oke, dari beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan tadi, hal mana yang menurut Ibu menjadi prioritas utama? Begini Bu Hilda, pertama mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan kepala sekolah sekaligus menyampaikan alasan mengapa saya tidak menggunakan buku teks saat saya mengajar. Dan yang kedua, saya akan meminta kepala sekolah melakukan supervisi kepada saya sebelum pengawas agar kesiapan saya dapat dievaluasi dengan baik. Nah, itu langkah-langkah yang baik untuk Ibu Lina. Apa yang akan terjadi jika langkah ini diambil? Selain tidak mendapat teguran dari kepala sekolah ataupun pengawas, murid-murid saya juga akan tetap belajar dengan baik dan mereka akan tetap tepat waktu saat mengumpulkan hasil pekerjaan mereka sehingga hasil yang mereka peroleh lebih maksimal. Bagus. Saya suka dengan apa yang Ibu ingin capai dari pembicaraan kita hari ini. Lalu komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Iya Bu Hilda, begini. Besok saya akan menemui kepala sekolah untuk menyampaikan maksud saya untuk tetap menggunakan buku teks ketika proses belajar mengajar di kelas. Oke, siapa-siapa saja yang dapat membantu Ibu nanti untuk menjalankan komitmen Ibu? Selain Ibu Kepala Sekolah, saya juga akan meminta rekan guru lain yang tergabung dalam komunitas praktisi di sekolah kami untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dalam proses belajar mengajar menggunakan buku teks di kelas. Oke, nah ini ide yang baik sekali Ibu Lina. Ibu pasti bisa tetap semangat. Semoga apa yang menjadi komitmen Ibu ke depan bisa dijalankan dengan baik. Oke, Terima kasih, terima kasih Ibu Hilda. Lina. Iya, Hilda, sukses juga.